Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu dan seluruh sidang besar Natal yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami ucapkan selamat datang dalam pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal Majelis Jemaat GKI Getsemani untuk tahun 2020. Ya, berbeda rasanya kali ini kita bersua dan memaknai Natal bersama secara virtual karena sedang berada di masa COVID-19. Namun kiranya damai dan sukacita Natal terus kita rasakan di dalam hati kita masing-masing. Awal dari pertemuan untuk kita pada kali ini, kita akan bersama-sama mendengarkan laporan dan salam Natal yang akan disampaikan oleh Ketua PHBG Majelis Jemaat GKI Getsemani. Disilahkan. Shalom, selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati BPH Majelis Jemaat GKI Getsemani, yang saya hormati Bapak Ibu, Saudara-saudari, Ketua, Pengurus, Seksi-seksi kategorial, yang saya hormati Bapak dan Ibu Pendeta, yang saya hormati Bapak Ibu, Saudara-saudari, Penatua, Diakon, saya hormati juga seluruh panitia perayaan Hari Besar Gerejawi GKI Getsemani tahun 2020. Yang saya hormati Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GKI Getsemani. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mempertemukan kita pada kesempatan ini untuk kita bersama-sama dalam acara ibadah dan perayaan, sekaligus juga memperingati hari ulang tahun Gereja GKI Getsemani yang ke-33. Walaupun masih dalam suasana pandemi COVID-19 yang sampai dengan saat ini belum juga dapat berlalu. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala bantuan, atas segala dukungan dari semua pihak kepada kami, panitia Hari-Hari Besar Gerejawi tahun 2020, sehingga acara ini tetap dapat kita laksanakan walaupun hanya secara virtual ini. Namun demikian, semoga acara ini tetap dapat memberi kesan yang indah di hati dan menjadi ingatan kita di masa yang akan datang. Akhir kata, saya atas nama panitia PHBG tahun 2020 memohon maaf apabila dalam persiapan maupun pelaksanaan acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu dan sidang Masyarakat Natal yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk memaknai Natal kali ini, kita akan mendengarkan lantunan suara merdu yang akan dipersembahkan dari Seksi Pelayanan Perempuan Majelis Jemaat GKI Getsemani.
Bapak, Ibu, dan sidang Mas Hera Natal dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, mari mempersiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita, karena sesaat lagi kita akan memasuki ibadah Natal Majelis Jemaat GKI Getsemani. Namun sebelumnya kita akan bersama memasuki prosesi penyalaan lilin utama yang akan dinyalakan oleh Ketua PHBG Majelis Jemaat GKI Getsemani untuk tahun 2020. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap, bintang di langit cemerlang melihat kau lelah. Bersinar terang bahkan harapanmu dan doamu kini terkabulkan. Dan doaku kini terkabulkan. Jemaat diundang berdiri, kita naikkan pujian kita, Hai Mari Berhimpun. Berhimpun dan bersukaria
Ajakan beribadah. Berkumandang di angkasa raya, sangkakala sorgawi megah. Bergembira menyambut sang raja yang telah lahir di kandang sepi. Sang Putra Natal, Juru Selamat umat manusia, Dialah perwujudan hikmat Allah. Bersoraklah dan nyanyikan kidung indah. Marilah kita teduhkan diri dalam satu hati untuk menyembah Allah yang telah menyatakan hikmat-Nya dalam diri Yesus Kristus, Putra Natal. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, dalam nama Yesus Kristus, Firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan dalam pimpinan Roh Kudus yang menyertai dan bekerja di hati kita. Anugerah dan rahmat serta damai sejahteranya menaungi kita sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Pujian Natal yang akan kita kumandangkan, kita nyanyikan bersama-sama. Selamat, selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku jauh dari sorga. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Pengakuan di malam Natal. Di malam perayaan Natal-Mu, ya Kristus Yesus, kami mengaku bahwa kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Ampunilah kami ya Tuhan. Hari-hari hidup kami dipenuhi oleh kepentingan diri sendiri. Kami mengabaikan sesama kami dan memupuk kebencian, iri hati, dan dendam di dalam hati kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan baharuilah hidup kami, agar kami berjalan pada jalan-Mu dan hidup dalam hikmat Allah. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa di surga, kami memuji Engkau dan bersyukur kepadamu, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bapa yang penuh kasih, walau di tengah pandemi seperti ini, walau suasana Natal kami tidak seperti biasanya, tetapi tolonglah kami ya Bapa, untuk selalu mengingat kelahiran Yesus, supaya kami dapat mengambil bagian dalam kidung para malaikat, sukacita para gembala, dan pujian-pujian orang-orang yang dikasihi-Mu. Lepaskanlah kami dari sakit penyakit, celaka, dan yang jahat, melalui berkat yang Kristus bawa, dan ajarkanlah kami agar dapat bersukaria di hari Natal ini dengan hati yang bersih, serta penuh dengan ucapan syukur. Ya Tuhan, terang telah tiba, lilin di Betlehem dan di mana-mana pun telah menyala, sehingga dipenuhi dengan terang kelahiran-Mu.
hati kami bersukacita penuh semangat, dan biarlah damai sukacita Natal selalu hadir bagi kami semua. Amin. Berita anugerah bagi kita sekalian di malam Natal ini terdapat di dalam Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pujian sukacita Natal kita lantunkan, kita naikkan pujian ini dengan hati kita. Kita katakan, gita sorga bergema. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta menaklukkan kabar baik. Lahir Kristus dan ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Bapak, Ibu, dan seluruh sidang masa raya Natal yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita memasuki prosesi penyalaan lilin Natal. Bersama dengan penyalaan lilin yang dinyalakan di gereja Getsemani, dipersilahkan kepada seluruh jemaat untuk menyalakan lilin di tempat masing-masing sebagai simbol dari terang Kristus Yesus yang telah lahir untuk kita. Kami minta kesediaan dengan kasih Kristus, penyalaan lilin Natal. Ketua Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Getsemani, Pendeta Sri Apedensi. Pendeta Pelayanan Majelis Jemaat GKI Getsemani, Pendeta Berkat H. Adak. Malam kudus, sunyi Ketua PHBG GKI Getsemani tahun 2020. dunia terlalap, hanya Perwakilan Seksi Pelayanan Bapak. berjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus. Perwakilan Seksi Pelayanan Perempuan. Anak tidur tenang, anak tidur tenang. Perwakilan Seksi Pelayanan Pemuda dan Remaja. Malam kudus, sunyi senyap. Perwakilan Seksi Pelayanan Anak. Kabar baik menggegam balas Perwakilan Jemaat. Menyaksikannya, kaum gembala
Shalom. Yesaya pasal 7 ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-14 dengan perikop pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahmu, Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Matius pasal 1 ayat 20 sampai 23 dengan perikop kelahiran Yesus Kristus. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yesus, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan dalam sukacita Natal pada saat ini dipersiapkan untuk kita, yaitu dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 hingga yang ke-25. Namun sebelum kita bersama-sama mendengarkannya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan bahwa Engkau memberikan kepada kami kesempatan bersekutu di dalam nama Tuhan, meski di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga kami pun dalam keprihatinan, tapi tetap sukacita Natal boleh kami alami. Pun pada saat ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka kami mohon kuasa Roh Kudus membimbing kami. Berita Natal ini sungguh melengkapi kebahagiaan dan sukacita bagi kami di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Matius pasal yang pertama ayat 18 hingga 25 saya bacakan bagi kita dalam nama Tuhan di bawah judul Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel,
yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Buat firman Tuhan. Saudara-saudara yang dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Natal adalah pesta iman bagi umat Kristen. Meski dalam situasi apapun yang ia hadapi dan jalani. Pun juga meski di tengah pergumulan. Sebagaimana kita juga pada saat ini. Di mana kita merayakan Natal dalam keprihatinan di tengah pandemi COVID-19. Pun demikian keadaan dalam Natal pertama. Sebagaimana dalam teks kita pada saat ini, Yusuf pun mengalami pergumulan akibat situasi yang ia hadapi. Di mana yang pertama adalah orang yang ia kasihi tiba-tiba hamil. Terbayangkan risiko besar ia hadapi. Padahal ia tidak mau mencemarkan nama baik istrinya di muka umum. Yang kedua bahwa Yusuf dalam ketidaktahuannya atas peristiwa yang ia hadapi. Kenapa? Karena belum ada informasi lengkap yang ia peroleh tentang hal bayi yang dikandung Maria tersebut. Saudara dalam Tuhan, memang karena ketidaktahuan dan karena suatu informasi yang belum lengkap, tak dapat kita pungkiri, kita pun sering bergumul dalam menanggapi suatu peristiwa, bahkan bisa saja bila tiada kesabaran, bisa tidak ada kejujuran dalam hati kita, dalam menyikapinya membuat kita bisa salah dalam keputusan. Ada banyak contoh. Karena itu perlu bagi kita untuk selalu waspada dalam menyikapi suatu masalah ataupun peristiwa. Supaya kita bisa mendapatkan pengetahuan yang lengkap sebelum mengambil sebuah keputusan. Kalaupun contoh sekarang ini di tengah pandemi ini, di mana warga dunia semuanya bergumul menjadi keprihatinan bagi kita semua. Dalam suasana Natal ini kita rasakan dampaknya. Karena itu penting bagi kita untuk selalu menggali informasi yang lengkap tentang pandemi ini. Sehingga kita tahu bagaimana menyikapinya dengan bijak. Dan bila memang kita tidak ingin sesuatu yang negatif terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Yang jelas melalui peristiwa ini, saya ingin katakan bahwa melalui pergumulan kita sekarang ini, pandemi saat ini, kalau kita mau jujur kita boleh belajar bahwa yang pertama, bahwa bagaimana cara Tuhan ingin memulihkan hidup manusia, bahkan alam sekalipun memulihkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, secara positif kita bisa melihat melalui pandemi ini, kalau kita boleh menggali dengan lengkap informasi bahwa keluarga yang sebelumnya mungkin berjauhan menjadi dekat, yang kurang peduli makin peduli. Seorang akan peduli dengan dirinya, dengan keluarganya, dengan sesamanya. Itu yang bisa kita lihat sekarang ini. Serta begitu pula tingkat persekutuan pribadi dengan Allah. Dan ini juga kesempatan bagi alam untuk memulihkan dirinya karena kurangnya aktivitas pabrik ataupun kendaraan. Dan semuanya itu dikendalikan dengan cermat. Itu kalau kita bisa melihat dari sisi baik dari situasi ini. Jadi kita boleh belajar, itu yang kedua. Yang ketiga, Yusuf adalah seorang yang tulus hatinya. Ia merendahkan dirinya dalam rencana Tuhan. Meski risiko yang ia hadapi tidak gampang. Dalam hal ini jelas Allah bekerja dalam diri Yusuf dan Maria. Tuhan memakai mereka untuk menyatakan karya kasih-Nya.
Dan bahwa hanya dalam Yesus kita mengenal kemanusiaan yang benar dan sempurna. Karena Yesus datang untuk menyertai manusia karena Ia Immanuel. Sehingga umatnya mengalami kebenaran Allah. Yesus adalah kuasa membaharui dan membebaskan manusia dari kuasa dosa. Dikatakan dalam firman Tuhan, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan kebenaran inilah yang memberi sukacita di saat Natal ini. Dan tentu akan memaknai kita juga di dalam rangka kita, jikalau pada kesempatan Isra khusus Jemaat Getsemani, ingat hari ulang tahun gereja Getsemani yang ke-33 tahun. Di mana meski banyak tantangan yang dihadapi gereja ini terus berkembang. Kalau pada awalnya tahun 1987 gereja ini, jemaat ini 82 kepala keluarga. Dan setelah 33 tahun sekarang sudah menjadi paling tidak 3 jemaat besar. Yaitu Kanaan, Evangelion, dan Getsemani. Dengan jemaat lebih kurang, kalau kita perhitungkan itu lebih dari 900 kakak. Saksi hidup dalam perkembangan jemaat ini masih ada pada Jerman maupun Bonaventura, Cangguh. Sehingga semua ini tentu bisa melengkapi syukur kita menyambut Natal meski di tengah kesederhanaan dan keprihatinan akibat pandemi COVID-19 ini. Sehingga benar subtema kita mengatakan kepada kita sekalian bahwa penyertaan Tuhan yang memampukan kita untuk terus bersukacita dan berpengharapan dalam setiap keadaan. Dan biarlah sukacita Natal ini semakin mendorong kita untuk meningkatkan persekutuan kita yang sama terlebih dengan Tuhan dan menyikapi hidup dan kehidupan yang kita jalani dan alami sebagai anugerah Allah yang patut kita syukuri. Selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Persembahan Natal. Hendaklah kita mempersembahkan syukur kita saat ini dengan sukacita, dengan firman Tuhan berkata, lebih besar berkat memberi daripada menerima. Sebelum kita mempersembahkan persembahan syukur kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami akan mempersembahkan persembahan syukur kami. Besar kecilnya pemberian kami ini Tuhan, kami memberi dengan sukacita. Kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan dari apa yang kami punya. Ampuni setiap apa yang kami berikan apabila tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan persembahan syukur ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami siap mempersembahkan persembahan syukur kami pada saat ini. Amin. Betapa kita tidak bersyukur, kita naikkan bersama, sementara itu persembahan kita kumpulkan. Bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha
orang berpadu dalam warna cemerlang. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersabda kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat yang berkati oleh Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa, bersyukur dan menaikkan syafaat kita. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, segala pujian syukur hanya kepadamu. Karena Engkau Tuhan telah menyatakan demi janji-Mu bagi kami. Engkau telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat-Mu dari dosa. Engkau adalah Immanuel, Allah yang menyertai. Kami mohon Tuhan senantiasa menyertai dan menolong kami, supaya kami memperoleh berkat-Mu yang dijanjikan itu. Kami mohon tolonglah kami agar senantiasa berjalan dalam terang kebenaran-Mu. Kami mohon agar kami dapat dilepaskan dari segenap kuasa kegelapan. Dan tolonglah kami supaya sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan. Kami mohon berilah kasih-Mu bagi setiap orang yang merindukan akan kehangatan kasih dan kesetiaan. Kami memohon agar di mana ada silang sengketa, permusuhan, kebencian, mampukanlah kami menjadi pembawa damai. Kami mohon, pulihkanlah saudara-saudara kami yang sakit dan menderita. Kami mohon, kuatkanlah saudara kami yang lemah. Berkatilah gereja-Mu dan pelayan-pelayan gereja Tuhan, agar demikian gereja-Mu dibangun untuk kemuliaan nama-Mu. Menghiburkanlah saudara kami yang saat ini mungkin menderita sengsara dan dalam duka cita. Kuatkanlah dan teguhkanlah akan kehidupan kami semua. Pun bagi orang tua, kaum janda, duda, dan yatim piatu, diberkatilah ya Tuhan. Diberkatilah jemaat-Mu, apapun tugas pelayanan mereka, pengabdian hidup mereka, baik sebagai pengusaha, pekerja, pegawai, atau apapun tugas pelayanan mereka, tambahkanlah anugerah kasih dan sukacita. Semoga masa raya Natal ini sungguh memberi damai dan sukacita ke dalam setiap hati dan setiap pribadi. Meski di tengah pandemi COVID-19 ini, bawalah yang sesat kembali
dan tuntunlah kami di bawah gembala yang esa, yaitu Yesus Kristus yang lahirmu kami rayakan saat ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menerima pengutusan dan berkat, kembali lagi kita angkat pujian kita. Kita katakan sama-sama, alam raya berkumandang. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan sukacita saya mengundang kita sekalian berdiri. Saudara-saudari, ingatlah bahwa hikmat Allah telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Kabarkan sukacita Natal dan hiduplah dalam hikmat Allah. Pulanglah dengan damai sejahtera Natal dan terimalah berkat-Nya. Kiranya cahaya bintang timur menerangi langkah kita. Kiranya keagungan Sang Putra Natal mendiami hati kita. Kiranya berkat setia Tuhan merahmati hidup dan perjuangan kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Ibadah selesai. Sebagai lagu penutup, pada saat ini kembali lagi kita naikkan pujian kita. Kita katakan sama-sama sambil bersalam-salaman. Kita katakan sama-sama Feliz Navidad.
Maranatha. Saya Pendeta Sri Apedensi atas nama Majelis Jemaat GKI Getsemani serta atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2020 serta menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus yang adalah Immanuel kiranya senantiasa menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu dan seluruh jemaat, baik yang berada di gedung gereja dan yang ada di rumah, kita akan memasuki acara selanjutnya yaitu perayaan Getsemani yang ke-33 tahun 2020. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh sesepuh dari Majelis Jemaat GKI Getsemani dan juga seluruh jemaat GKI Getsemani yang telah bersama-sama membangun gedung gereja dari awal sampai dengan saat ini. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kita semua yang ada di tempat ini dan untuk seluruh pengerja-pengerja gereja yang setia sampai dengan sekarang. Dengan kasih Kristus secara simbolis, kita akan bersama-sama menyaksikan prosesi dalam memasuki perayaan hari ulang tahun Getsemani yang ke-33 yang akan diwakilkan oleh Ketua Majelis BPH Getsemani untuk memotong kue ulang tahun.
Kita berikan tepuk tangan satu kali lagi. Demikianlah prosesi dan juga acara perayaan ulang tahun Getsemani yang ke-33 tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati.